Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus perilaku konsumen. Adapun jawaban sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Wahyumara Rizka, NIM 332 dari kelompok 4 PKC akan menjawab pertanyaan dari Putri Fabila dari kelompok 2. Nah, pertanyaannya itu pendekatan lingkungan dan komitmen sosial seperti apa yang dilakukan Starbucks dalam mempromosikan reputasi yang baik dalam positioning. Nah, dalam pendekatan lingkungannya, Starbucks ini mengadaptasi pendekatan LEED atau yang mempunyai kepanjangan Leadership in Energy and Environmental Design pada struktur bangunannya. Jadi Starbucks ini menggunakan ampas kopi daur ulang di atas meja mereka, lalu mereka juga menggunakan bahan yang rendah dari bahan kimia berbahaya untuk digunakan sebagai perekat, cat, pelapis, dan sealant mereka. Lalu untuk komitmen sosialnya, seperti yang kita tahu, Starbucks ini mempekerjakan berbagai orang, termasuk diantaranya itu pasangan militer dan veteran. Lalu mereka juga mempekerjakan pengungsi, serta Starbucks ini membuka karir dan mendukung pendidikan bagi para kaum muda. Oke, saya Muhammad Alfian NIM 2019-195 dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaannya Reza Amalia NIM 2020-230 dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya itu tentang jelaskan hubungan antara citra lama dan citra baru dari Starbucks sehingga dapat dibilang masih kompatibel, dan menurut kelompok kalian bagaimana implementasi kepada masyarakat agar bisa membangun citra yang positif. Nah, oke, kita lihat dulu. Coba saya jelaskan dulu sedikit tentang citra lama yang dibangun sama Starbucks sendiri, yaitu tentang membangun citra yang prestis, membangun kedai kopi yang suasananya prestis dan modern. Nah, jadi Starbucks hadir di awal itu dengan sistem yang berbeda dan unik juga, dan sekarang dia terkenal dengan coffee shop yang mahal-mahal seperti itu kalau di kalangan umum. Nah, jadi maka dari itu citra-citra yang dibangun sama Starbucks waktu di awal-awal adalah prestis dan modern. Jadi agar dikenal bahwa wah, orang-orang yang bisa datang atau mengkonsumsi kopi Starbucks ini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tertentu saja, tidak semua kalangan yang bisa datang untuk membeli kopi Starbucks ini. Nah, selanjutnya citra baru yang diangkat sama si Starbucks itu adalah tanggung jawab sosialnya yang diangkat sekarang. Jadi mereka sekarang membuat campaign tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi membuat sesuatu yang bisa dirasakan atau yang berdampak kepada masyarakat luas dan yang lebih mengena. Contoh seperti mungkin membuat taman bermain, membuat agenda ke panti asuhan atau seperti apa, atau membuat program-program santunan dan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang sakit tapi tidak ada biaya dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada nyambungnya karena citra awal itu mereka membangun kedai kopi yang prestis, citra prestisius dan modern. Nah, otomatis yang konsumen yang hadir ke Starbucks waktu itu pasti orang yang berduit, maksudnya mereka punya kelasnya tinggi gitu. Jadi dari situ orang-orang yang seperti memiliki biaya atau enggak kelasnya tinggi diajaklah sama si Starbucks ini untuk ayo kita buat program ini yuk, biar pelanggan semakin semakin nyaman, dan juga biar kita juga dapat hidayahnya juga. Maksudnya kayak apapun itu balik lagi, sebesar-besarnya kita mendapatkan rezeki, jangan lupa sama yang di bawah. Jadi
Maka dari itu si Starbucks membuat program CSR itu dan mengajak para pelanggan untuk melakukan hal-hal kegiatan positif untuk itu tadi memberikan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Mungkin sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Inessa Meninda, NIM 2020-270, izin menjawab pertanyaan dari Junior Yudi Armandan, NIM 2020-257 dari kelompok 5. Pertanyaannya, kira-kira kekurangan apa yang ada di Starbucks yang dapat menjadikan Starbucks ini menjadi coffee shop yang lebih baik lagi? Saya akan menjawab 3 kekurangan dari Starbucks ini. Yang pertama, harga produk Starbucks ini dinilai overpriced. Krisis keuangan masyarakat mereka cenderung memilih lebih hemat. Nah, harga tinggi ini membuat beberapa pasar target dari mereka tidak bisa membeli produk dari Starbucks. Nah, yang kedua, seperti yang kita tahu sudah banyak kompetitor yang muncul serupa dengan bisnis Starbucks ini. Nah, yang ketiga, Starbucks ini terlalu fokus pada domestik di Amerika Serikat. Starbucks ini dianggap Amerika global karena mengeluarkan biaya yang lebih sentimental kepada pelanggannya di beberapa negara. Nah, dari ketiga kekurangan yang sudah saya sebutkan barusan, melihat adanya peningkatan pesaing lokal dari segi biaya, kualitas produk dapat mengancam masa depan dari perusahaan Starbucks ini. Jika tidak dilakukan perubahan kecil, maka bisa membahayakan bagi perusahaan Starbucks ini. Untuk itu penting bagi Starbucks mencermati pasar pesaingnya. Bisa saja pendatang bisnis lain ini yang serupa dengan Starbucks ini mengupayakan pelayanan, kualitas, serta pengalaman terbaik bagi konsumennya dan mengeluarkan biaya yang relatif lebih murah daripada Starbucks. Akan lebih baik lagi Starbucks untuk memikirkan biaya yang lebih kompetitif, cara menetapkan biaya yang lebih kompetitif sembari menyediakan produk yang berkualitas. Meski sedikit unggul di bidang pemasaran dan citra mereka yang kuat, Starbucks tetap harus peduli dengan ancaman bahwa mereka bisa saja dikalahkan oleh pesaing mereka. Nah, beberapa hal tersebut dapat menjadikan Starbucks ini menjadi coffee shop yang lebih baik lagi. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Rizky Aryadi, NIM 2020-248, izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Faisal, NIM 2020-250 dari kelompok 6. Pada slide bagian produk disebutkan jika salah satu produk yang dijual Starbucks adalah kopi instan. Nah, kopi instan terkesan produk dengan grade bawah, sedangkan segmentasi yang disasar Starbucks sendiri adalah kalangan menengah ke atas. Bagaimana Starbucks mendesain produk kopi instan tersebut menjadi produk dengan kesan premium? Nah, kopi instan Starbucks ini sebenarnya segmentasinya ditujukan tetap pada kalangan menengah ke atas dengan grade kopi yang premium, yang tujuannya untuk para customer Starbucks itu tetap bisa menikmati kopi di rumah atau juga pada saat traveling. Nah, bagaimana Starbucks mendesain produk kopi instan tersebut menjadi produk dengan kesan premium? Jadi Starbucks mendesain produk sesuai dengan segmentasinya dan juga memperhatikan kualitas kopinya. Dengan itu, kemasan produk menggunakan kemasan yang premium dengan menyesuaikan dengan kualitas kopinya agar tetap kualitas kopi itu tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afria Intan, NIM 2020-259 dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Irham Naufal dengan NIM 2020-021 dari kelompok 1. Dengan pertanyaan, seperti yang kita tahu, Starbucks ini bisa dibilang menang dari pesaingnya. Nah, kira-kira strategi apa yang membuat Starbucks ini sehingga bisa memenangkan persaingan dari para pesaingnya? Jadi Starbucks menggunakan strategi pertumbuhan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu Starbucks terus mengembangkan produknya terutama kopi, dan secara eksternal yaitu membuka cabang-cabang di berbagai negara. Jadi yang membuat tak kalah dengan pesaingnya yaitu dikarenakan Starbucks ini memiliki kualitas dari produk seperti
menjadi pilar utama dari kekuatan Starbucks sendiri. Dengan kualitas tersebut, mereka bisa menyiarkan kepada seluruh karyawan, seluruh pelanggan, bahkan semua orang yang membelinya jika kopi buatan dari Starbucks ini diracik sendiri dengan proses yang panjang sehingga menghasilkan sebuah cita rasa yang khas dan unik. Terima kasih. Sekian jawaban dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.